more news. Oke, moviegoers, kali ini berita dari Liam Neeson. Si Liam Neeson ini gurunya Batman sekaligus gurunya Anakin Skywalker. Liam Neeson dikabarkan bakal bergabung dalam proyek baru. Proyek tersebut adalah sebuah thriller garapannya Nimrod Antal yang berjudul Retribution. Nah, film ini merupakan remake dari salah satu film sukses Spanyol yang berjudul El Desconocido yang dirilis tahun 2015 lalu. Ceritanya tuh agak-agak mirip film Speed yang si Keanu Reeves itu loh, kalau misalnya masih ingat. Jadi Liam Neeson memerankan seorang businessman yang harus mengendarai mobilnya sepanjang hari sekaligus menerima beberapa perintah dari orang yang nggak dikenal yang telah memasang bom di dalam mobilnya. Diperparah lagi nih ya, ternyata di dalam mobil itu Liam Neeson tuh lagi bersama dengan keluarganya. Faka Films yang menjadi eksekutif produser di film aslinya juga akan bergabung di proyek ini. Chris Salmanpour, Andrew Baldwin juga akan jadi penulis skenario. It's more news. Kali ini berita dari Chris Pratt. Chris Pratt dan Russo Brothers itu akhirnya bakal reunian lagi nih, moviegoers. Nah, namun kali ini bukan dalam proyek superhero. Chris Pratt akan membintangi remake dari film action komedi Saigon Bodyguards, film asal Vietnam tahun 2016 lalu. Kali ini Russo Brothers tidak duduk di kursi sutradara, tapi sebagai produser. Secara garis besar, film ini tuh akan menceritakan dua bodyguards yang harus menemukan aset mereka yang diculik. Film ini akan disutradarai oleh Ken Ochiai. Skenario sendiri akan ditulis oleh Alex Gori dan Peter Haig berdasarkan pada cerita yang diciptakan oleh Ochiai dan Michael Tai. Michael Tai ini adalah sutradara film aslinya nih, moviegoers. Kita tungguin aja, kayaknya bakal lucu deh secara itu Chris Pratt yang main sih ya. It's more news. Oke, moviegoers, kali ini berita tentang Scorpion Kings-nya Dwayne Johnson. Nah, sebuah kabar mengejutkan tiba-tiba muncul dari Dwayne Johnson, yaitu dia akan mereboot Scorpion King. Dalam sejarah karirnya Dwayne Johnson, karakter Matthias alias Scorpion King yang muncul pertama kalinya di The Mummy Returns melambungkan namanya di dunia perfilman. Namun, di rebootnya nanti, Johnson tidak menjadi peran utama. Dirinya akan duduk di kursi produser. Project reboot ini sendiri pun belum menunjukkan sutradara dengan target tayang di tahun 2022. Namun Jonathan Herman ditunjuk sebagai penulis skenarionya. Kita tunggu aja guys kayak gimana. Kayaknya bakal seru banget. It's more news. Kali ini berita dari Maya Hawke. Maya Hawke yang sebelumnya dikenal lewat Stranger Things Season 3 yang memerankan Robin Buckley dan juga merupakan anak dari Uma Thurman dan Ethan Hawke, dikabarkan akan bergabung dalam proyek lain di Netflix. Dirinya akan bergabung dengan Camila Mendes membintangi film yang berjudul Strangers. Film tersebut merupakan adaptasi dari novel karya Patricia Highsmith yang berjudul Strangers on a Train. Tapi sebenarnya novel ini tuh udah pernah difilmin sebelumnya sama Alfred Hitchcock dan udah menjadi film yang sangat ikonik di tahun 1951. Film ini rencananya akan disutradarai oleh pendatang baru yaitu Jennifer Kaytin Robinson yang sebelumnya mulai penyutradaraannya dalam film Someone Great milik Netflix. Strangers direncanakan akan tayang di tahun 2021. It's more news. Oke, moviegoers, kali ini berita tentang Matt Mikkelsen yang diperkirakan akan menggantikan Johnny Depp di franchise Fantastic Beasts. Setelah Johnny Depp secara resmi mengundurkan diri dari franchise itu, Warner Bros ini udah kayaknya emang ngelempar ya karakter Grindelwald ke beberapa aktor-aktor. Nama yang muncul itu salah satunya adalah Colin Farrell. Well, secara Colin Farrell di film pertamanya itu juga jadi Grindelwald kan, tapi yang lagi nyamar. Jadi mungkin akan lebih mudah ya. Dan kebetulan juga Colin Farrell tuh lagi syuting di Inggris, syuting The Batman. Dan sama-sama produksi Warner Bros. Mungkin dipaketin kali ya, harganya jadi sedikit lebih murah. Nah, nama-nama lain yang muncul itu juga kayak ada Ewan McGregor, habis itu ada Joseph Fiennes. Dan nampaknya nih, pihak studio tuh sudah menentukan pilihannya. Sebuah laporan terbaru mengatakan bahwa kini Matt Mikkelsen menjadi pilihan utama dan saat ini tengah dalam tahap negosiasi. Berita menarik ini bermula dari Deadline. Kalau sepak terjang Matt Mikkelsen ya, udah nggak perlu ditanyain lagi ya. Dia tuh udah main di James Bond Casino Royale, habis itu ada Rogue One ya, Star Wars Story, menjadi musuhnya Doctor Strange, habis itu of course Hannibal Lecter. Dia sebagai Hannibal Lecter yang di seriesnya. Tampaknya pengganti yang cukup ideal nih ya. Nah, berhubung Fantastic Beasts 3 sudah dalam proses syuting, mungkin nego jangan kelamaan kali ya. Soalnya cast-cast lama dari franchise ini dikabarkan akan kembali seperti kayak Eddie Redmayne sebagai Newt Scamander dan Jude Law sebagai Albus Dumbledore. Habis itu ada Catherine Watterson sebagai Tina Goldstein. Urusan penyutradaraan juga masih dipercayakan ke David Yates. Dan ini adalah film ketujuhnya dalam franchise sihir milik J.K. Rowling. Plotnya sendiri belum ada yang bocor nih. Nampaknya sih akan melanjutkan langsung The Crimes of Grindelwald ya. Pengungkapan Credence yang sebenarnya adalah Aurelius Dumbledore. Dan keputusannya bergabung dengan Grindelwald dalam perangnya melawan kemanusiaan. Warner Bros sendiri ingin jadwal syutingnya tuh tetap sesuai dalam schedule-nya dia. Meskipun pihaknya telah memindahkan jadwal tayangnya ke 15 Juli tahun 2022.
It's more news. Kali ini berita dari Zack Snyder tentang Justice League versi Snyder's Cut. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu oleh jutaan manusia, Dimi. Secara mengejutkan, Zack Snyder itu muncul dalam sebuah Zoom meeting League of Mayhem yang di-host sama The Nerd Queens dan menunjukkan konsep Martian Manhunter miliknya yang akan muncul di Justice League. Dirinya juga mengungkapkan bahwa ia menghabiskan waktu bertahun-tahun merencanakan dan membangun DC Extended Universe. Pada saat itu, Zack Snyder telah merencanakan 5 film pasca Man of Steel Henry Cavill, termasuk juga Justice League versinya sendiri. Tapi walaupun di tahun 2017 lalu tuh versi Justice League sama sekali nggak muncul ya, namun tahun depan kita bisa menyaksikan versi Justice League miliknya Snyder di HBO Max. Dan dalam event Zoom tersebut, Zack Snyder itu secara tidak langsung mengkonfirmasi sebuah teori fans yang menyebutkan bahwa General Swanwick yang muncul di Man of Steel adalah Martian Manhunter yang berubah bentuk. Sebelumnya Zack Snyder sebenarnya udah pernah ngasih kode nih sebenarnya ya, di salah satu adegan di Justice League di mana Lois dan Martha Kent itu bertemu. Sebenarnya ternyata itu si Martha adalah Martian Manhunter yang berubah jadi Martha Kent. Namun nampaknya peran Martian Manhunter di Justice League akan kecil dan mulai besar Martian Manhunter itu pas lagi di Justice League 2. Ngomong-ngomong Justice League 2 nih, Snyder juga ngasih clue akan kelanjutan nasib Darkseid nih guys. Masih dalam A League of Mayhem, Snyder tuh mengatakan hal seperti ini nih. Intinya adalah kalau ditanya seperti apa filmnya, nasibnya seperti apa, of course gue tahu karena gue yang menulis. Cuman kalau misalnya sampai fans-fans berspekulasi, bukannya itu akan menjadi lebih menarik ya. Intinya seperti itulah si Snyder bilangnya. Sebenarnya nih, kalau lihat trailernya agak-agaknya peran Darkseid itu masih dalam wujud mudanya atau yang dikenal dengan nama Uxas. Dan Stephen Wolf masih dipercaya menjadi villain utama di Justice League nanti. Darkseid akan lebih tepatnya menjadi villain utama di Justice League 2. Kalaupun Darkseid itu berhadapan dengan Justice League di film pertamanya, mungkin tidak akan terbunuh kali ya. Justice League 2 memang belum dikonfirmasi kemunculannya oleh Warner Bros maupun HBO Max, dan seperti biasa agaknya pihak studio akan melihat bagaimana respon Snyder Cut Justice League, meskipun memang sebelum kemunculannya petisi dari fans dan market cukup menghebohkan. Dan memang pertaruhan terbesarnya ada di Snyder Cut Justice League tahun 2021 nanti. Kenyataan kehebohan di dunia DC nggak cuma itu aja nih guys. Namun sebelumnya A League of Mayhem, Snyder memberikan like pada postingan salah satu fans di aplikasi Vero. Seperti yang kita tahu, Snyder memang aktif di Vero. Fans tersebut mengunggah teori terkait dengan kemunculannya Jared Leto sebagai Joker di Justice League. Dalam teorinya tersebut, Joker akan dengan brutal membunuh Robin dan membakar tubuhnya Robin bersama dengan Wayne Manor. Memang kemunculannya Robin sudah menjadi pertanyaan sejak scene yang berisi baju Robin dengan tulisan hahaha jokes on you Batman di Batman vs Superman, dan memang sejak diumumkannya Jared Leto kembali menjadi Joker di Justice League Snyder's Cut, banyak yang menghubungkan dengan scene tersebut. Nah, teori dari fans juga memiliki arti bahwa Joker tuh sebenarnya tuh tahu identitas aslinya Batman, yaitu Bruce Wayne. Tapi si Joker ini nggak mempublikasikannya. Soalnya love-hate relationship-nya dia itulah Joker Batman. Nah, kalaupun adegan itu muncul di Justice League-nya versi Snyder, menurut gue cuma sekedar flashback doang. Tapi itu tetap aja ya nggak menjawab kenapa di awal trailer terbarunya Justice League Snyder's Cut itu berterbangan kartu-kartu Joker gitulah. Kita masih nggak tahu lah ya kenapa gitu kan, itu masih belum terjawab lah. Tapi anyway, kalaupun emang itu nongol ya sebagai flashback, itu akan menjadi bridging yang bagus banget tuh memunculkan David Ayer's cut Suicide Squad. Sampai saat ini like yang dikasih Snyder ke fansnya itu masih menjadi misteri banget ya. Kayak apakah itu sebagai konfirmasi halus atau emang kayak masih ada hal-hal yang disimpan ya, kayak misalnya kemunculan Joker itu menyebabkan kematian Lois yang akhirnya memicu kisah injustice para superhero yang terpecah belah lalu menimbulkan pertarungan yang memberikan kehancuran masif banget seperti yang nampak di awal scene Snyder Cut Justice League mirip HBO Max. Nah, teori-teori kayak gini nih yang bikin kita tuh jadi nggak sabar menantikan tahun 2021 ya. Kita tunggu guys.